Taking a gap year was one of the biggest decision I've ever made in my life. Karena saat itu banyak sekali orang yang menganggap bahwa anak-anak yang ngambil gap year itu cuma buang-buang waktu dan duit orang tua aja. Bahkan ada juga yang memberikan label bahwa anak-anak yang ngambil gap year itu merupakan anak-anak yang gagal. I mean, that's their choice, people. Come on, let's be more supportive. Itulah kenapa melalui video ini aku ingin sekali encourage teman-teman to open their mind, your mind, bahwa ada banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan selama gap year and it's very positive and impactful for your life. So this is another episode of The Gap Year Talk. Hai, namaku Zakia Syafil, biasa dipanggil Kia. I'm a youth development and education enthusiast, also a podcaster on Spotify called Selasa Bercerita. Kalian bisa cek di situ podcastnya, ceritanya tentang aku dan teman-temanku, baik dari segi self development, kemudian pendidikan, dan juga banyak sekali topik-topik lainnya di cover di sana. Di video kali ini aku akan membagikan 5 tips kegiatan yang bisa kalian lakukan selama gap year. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, aku ingin clarify dulu bahwa definisi gap year yang aku gunakan di sini merupakan a year on, not off, setelah high school tapi sebelum university life. Nah, alasannya bisa karena memang sudah direncanakan, sempat gagal tes, atau pernah kuliah di salah satu perguruan tinggi tapi masih pengen coba tes lagi di tahun berikutnya. Atau bisa juga udah keterima tapi memutuskan untuk cuti 1 tahun, atau ada lagi alasan yang belum aku sebutkan sebelumnya. So, it can be anything, tergantung dengan definisi yang kalian pakai. Nah, so why did I take a gap year back in 2015? For me, it wasn't 100% pure decision karena my mom took a really big part on it in a positive way. Saat itu aku setelah gagal 10 kali kurang lebih untuk masuk perguruan tinggi negeri, akhirnya memutuskan gap year. Nah, teman-teman bisa cek videoku untuk mengetahui detail ceritanya. So, fast forward, setelah mengalami berbagai kegagalan, aku akhirnya menata diri, kemudian membuat rencana kegiatan yang akan dilakukan selama gap year. Kegiatan yang pertama, study. Kurang lebih 3 bulan pertama gap year itu, aku sama satu orang teman SMA memutuskan untuk mengambil les privat persiapan UTBK atau SBMPTN saat itu namanya. And my teacher was genuinely genius karena beliau bisa ngajarin almost every subject, hampir semua mata pelajaran bisa diajarin ke kita. Terus walaupun saat itu kita fokus ke saintek, tapi beliau tetap ngasih knowledge tentang ekonomi untuk pengetahuan tambahan juga. Nah, additional fact, istrinya guruku ini beberapa kali sempat berkunjung ke Papua untuk jadi relawan pengajar anak-anak usia sekolah dasar di sana. Dari cerita beliau ini juga aku jadi lebih tahu, lebih penasaran tentang dunia pendidikan di Indonesia. Bahkan ada satu kata-kata beliau yang paling aku ingat, yaitu, Zakia, nanti kalau misalkan udah jadi orang sukses, jangan lupa berkunjung ke Papua ya dan bangun pendidikan di sana. Mohon doanya ya teman-teman, siapa tahu nanti one day I can go there and I can help building a better education quality di sana. Terus setelah mempertimbangkan berbagai hal, akhirnya aku berhenti les privat untuk belajar sendiri di rumah. Jadi pakai bantuan Zenius, waktu itu aku beli 1 paket CD untuk alumni ya, untuk program alumni, dan campuran saintek dan sosum juga, karena waktu itu mulai ada kecenderungan nih kayaknya pengen nyoba sosum aja gitu, jadi masih indecisive waktu itu. Akhirnya memutuskan untuk ambil paket yang campuran belajarnya. And for me it was really helpful karena bisa diulang-ulang kan materi sesuai kebutuhanku, jadi lebih mudah dipahami apalagi untuk orang-orang yang mau lintas jurusan. Jadi intinya kalau untuk mempersiapkan UTBK sih menurutku balik lagi ke preferensi pribadi masing-masing ya, kenali cara kalian belajar lebih nyamannya seperti apa, lebih efektifnya gimana. Bahkan kalau misalkan mau otodidak pun juga bisa kan ya. Misalnya kalian alokasiin waktu 1-2 jam rutin setiap harinya untuk membahas soal-soal dari buku atau dari open sources di internet, atau juga lihat video pembahasan di YouTube. Sekarang udah banyak banget ya teman-teman. Jadi kembali lagi opsinya ke kalian, nggak harus ambil bimbel yang formal kok.
Yang kedua, learn English. Belajar bahasa Inggris itu menurutku salah satu kegiatan selama gap year yang paling bermanfaat selama kuliah, karena waktu di tingkat 1 kalau di IPB itu kita ada penyetaraan dulu bahasa Inggris. Terus kalau misalkan anak-anak yang TOEFL-nya udah mencapai 500 itu bisa pass the class, jadi nggak ikutan kelas. Jadi kan enak ya, ada satu mata kuliah yang nggak harus diambil gitu. Nah itu sangat bermanfaat dan sangat membantu juga. Kalau waktu gap year, aku ada program yang diikutin waktu itu, TOEFL preparation dari LIA, kurang lebih 3 bulan, dilanjut lagi sama conversation class, kurang lebih 6 bulan kalau nggak salah. Nah, tapi selain itu aku juga tetap belajar mandiri di rumah. Jadi aku pertama tuh baca banyak buku dari yang berbahasa Inggris, itu mostly novel sih, jadi teman-teman sukanya genre apa bisa coba sambil beli buku atau pinjem ke perpustakaan atau pinjem ke teman. Nah terus yang kedua, aku juga banyak nonton video di YouTube kayak dari TED Talks, terus Crash Course, ada juga satu channel yang aku suka itu New Age Creators. Nanti teman-teman bisa cek ya. Terus yang ketiga, aku juga baca artikel-artikel berita dari news platform kayak Al Jazeera, terus udah gitu New York Times, terus National Geographic juga teman-teman bisa akses secara gratis. Dan selanjutnya aku juga nonton film yang berbahasa Inggris. Nah ini juga disesuaikan dengan genre yang kalian suka nih. Misalnya aku suka Marvel Superhero, terus udah gitu And with an E di Netflix, terus ada juga Enola, ada lagi banyak banget deh, pokoknya ribuan kayaknya film yang bisa kalian tonton. Aku yakin nih di antara kalian pasti banyak yang langganan Netflix atau Disney Plus, itu bisa dimanfaatkan untuk belajar bahasa Inggris. Kalian aktifkan subtitle bahasa Inggrisnya, jangan pakai yang bahasa Indonesia. Terus juga cobain ikutin gimana sih caranya karakter-karakter itu tuh mengucapkan kata-kata tertentu atau menggunakan kata-kata tertentu dalam conversation-nya. Yang ketiga itu volunteering atau menjadi relawan. Ini relawannya sebenarnya ada banyak banget pilihannya, kayak misalnya relawan untuk COVID-19, terus relawan dari NGO yang ada. Nah kalau pengalamanku selama gap year itu, aku sempat menjadi relawan pengajar di Yayasan Terminal Hujan, namanya di daerah Kota Bogor. Nah di situ aku menjadi relawan pengajar untuk anak-anak usia TK sampai sekolah dasar kelas 3 kurang lebih ya. Nah di situ tuh aku bisa jadi banyak belajar ya, banyak kayak bantu mengenali diri juga, karena ketemu kakak-kakak pengurus yang sangat suportif, kemudian ketemu juga relawan lainnya yang sangat passionate di bidang pendidikan. Itu juga yang lebih sangat menumbuhkan rasa penasaran, rasa curiosity tentang dunia pendidikan sih saat itu. Aku awalnya dapat rekomendasi dari teman, terus udah gitu aku coba Google, hubungin pengurusnya, terus udah gitu coba mampir ke sana, bisa nggak jadi relawan di sana, dan mereka sangat open saat itu. Jadi coba aja cari-cari di Instagram atau di platform lainnya, coba reach out, jangan takut untuk bisa ambil bagian di jadi relawan gitu. Siapa tahu apa yang kalian lakukan di sana bisa membantu, bahkan kalian juga pasti merasa terbantu karena dari segi self-discovery misalnya, atau dari segi self-development juga. Yang keempat, joining competitions. Anak gap year juga tetap bisa kok ikutan lomba. Ada banyak banget lomba sekarang yang open, gak cuma untuk siswa atau mahasiswa. Karena waktu itu juga aku cari-cari informasi lomba yang berkaitan dengan fotografi dan videografi sesuai dengan hobiku. Sempat mungkin sekitar 5-6 lomba yang aku ikutin. Dan salah satu yang paling berkesan itu ada lomba fotografi nasional dari Kementerian Pariwisata, dan aku lolos seleksi jadi finalis nasional, sama-sama berangkat ke Kepulauan Riau untuk mengikuti semacam foto maraton. Jadi kita 5 hari ngeliput kegiatannya, lombanya tuh benar-benar meliput, jadi hasil liputan festival di sana, festival kebudayaan. Terus sangat berharga ya pengalamannya, karena aku dikelilingin sama
sama travel bloggers, terus udah gitu sama jurnalis dari media-media ternama juga. Dan bahkan aku nggak nyangka juga waktu itu jadi salah satu peserta termuda. Jadi ada 2 orang yang waktu itu usianya masih 18 tahun, sedangkan yang lain tuh udah 30 something lah gitu ya. Jadi banyak banget belajar sama beliau-beliau gitu, sama peserta yang lain. Jadi lomba itu juga salah satu yang membawa aku yang bisa support aplikasiku untuk ke UGM, kampus UGM lewat jalur PBOS atau penyaringan bakat olahraga dan seni. Nah, aku saranin nih teman-teman untuk cek juga websitenya UGM apakah masih buka di tahun ini atau enggak. Karena kalau misalkan masih buka, kalian bisa banget tuh sesuaikan dengan bidang yang kalian minati dan bidang yang disediakan UGM untuk diikuti jalurnya, atau bahkan di kampus-kampus lain kalau ada yang punya jalur khusus seperti jalur prestasi ini, kalian bisa banget cari tahu dan diikutin dan disiapkan jauh-jauh hari. Terus yang kelima, doing chores atau pekerjaan rumah. Nah, buat temen-temen yang pastinya ada banyak nih di antara kalian yang pengen banget kuliahnya jauh dari orang tua atau jauh, atau pengen merantau, pengen suasana baru, I do understand you. Jadi teman-teman baiknya selama gap year ini juga siapin latihan nih di rumah, gimana sih caranya masak yang standar-standar aja gitu ya, masak nasi, terus kayak gitu masak telur ceplok, masak air bahkan, terus kayak gitu belajar nyapu, ngepel, nyuci baju tanpa mesin cuci kayak gimana, nyuci piring yang benar gimana. Dan menurutku coach yang paling baik untuk hal-hal seperti itu tuh orang tua kalian di rumah. Jadi coba cari tahu, Ma, apa atau Bu ya gimana sih caranya ini itu, supaya nanti kalian bisa mandiri gitu selama kuliah dan nggak terlalu kayak ketergantungan sama orang lain kalau misalkan lagi kondisi urgent. Nah, selama 1 tahun gap year itu juga aku sangat terbantu ya, lebih mengenali diri sendiri, aku ini sukanya apa, nggak sukanya apa. Dari kegiatan-kegiatan yang aku lakukan selama gap year juga, aku jadi tahu nih kira-kira ke depan aku pengen ngapain ya gitu. Selama 1 tahun itu juga banyak banget pengalaman yang di luar ekspektasi. Aku bisa ke berbagai daerah baru, bisa traveling ke Kepulauan Riau, ke Jogja juga untuk tes waktu itu beberapa kali, and it was really refreshing menurut aku, karena kan SMA sangat intens juga ya kalian, banyak mata pelajaran, terus belum lagi bimbel di luar kelas, terus ekskulnya. Jadi gap year itu manfaatin aja untuk kalian istilahnya refreshing gitu ya, sebelum nanti benar-benar masuk ke dunia kuliah dan ready untuk berlari lagi istilahnya. Dan yang terpenting selama gap year itu juga aku jadi lebih dekat dengan keluarga aku ya. Jadi kita bisa bertukar pikiran, aku maunya apa, orang tua aku harapannya apa ke aku, jadi lebih smooth lah komunikasinya. Jadi aku harap teman-teman juga bisa mendapatkan pengalaman gap year yang bermakna. Please jangan sungkan untuk share kira-kira ada saran apa nih, misalkan kegiatan tambahan yang bisa teman-teman lakukan. Barangkali bisa saling kasih ide, tulis di kolom komentar. Dan satu lagi, ada pengumuman. Aku akhir-akhir ini kepikiran untuk bikin semacam program mentorship untuk teman-teman yang sedang gap year. Aku masih bingung juga sih sebenarnya, baiknya misalnya aku pilih 3 orang untuk di-mentoring selama 1 tahun atau beberapa bulan. Skemanya belum kepikiran, tapi aku pengen tahu dulu nih dari kalian kira-kira akan bermanfaat nggak ya, atau akan berminat nggak ya kalau misalkan aku bikin program mentorship. Karena aku rasa pengalaman-pengalaman yang aku pernah dapat selama gap year, terus lagi gitu selama kuliah juga ada pengalaman ikut lomba, pemilihan mahasiswa berprestasi, kemudian organisasi juga. Dan yang terakhir itu aku masih di program beasiswa Iman Usman Mentorship sama Excel Future Leaders. Dan aku rasa pengalaman-pengalaman itu yang selama kuliah yang aku dapatkan itu bisa banget dibagikan sedikit ke teman-teman yang sedang menjalani masa gap year saat ini. So please let me know, should I do the mentorship program or not? Jangan ragu untuk share pendapat kalian di comment section. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!